Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Ari di channel Android Edukasi. Salam Android Edukasi. Baik teman-teman yang sedang menonton video ini, silahkan di subscribe channelnya, loncengnya juga jangan lupa diklik biar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika channel Android Edukasi mengupload video terbaru. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Langsung saja, tips kita kali ini adalah bagaimana cara mengatur atau setting atau merubah tampilan GB WhatsApp Pro kita biar lebih keren, lebih menarik, lebih cantik, lebih wah deh gitu ya. Langsung saja, ini saya langsung masuk ke GB WhatsApp Pro. Jadi teman-teman perlu diingat, ini adalah cara setting untuk GB WhatsApp Pro yang versi V8.30 clone gitu ya. Ataupun kalau teman-teman pakai yang unclone juga tidak masalah gitu, cuman karena ini hanya cara mengatur settingannya saja gitu. Jadi kalau teman-teman ingin atau mau sama dengan yang saya pakai tampilannya, temanya, cara settingnya seperti ini, langsung saja. Ini GB WhatsApp Pro saya. Nah, tampilan GB WhatsApp Pro saya seperti ini teman-teman. Ini sudah saya ubah temanya gitu ya, sudah saya ubah. Jadi di sudut kiri atas ini udah nama saya, bukan tulisan WhatsApp lagi gitu ya. Kemudian backgroundnya biru langit, biru laut. Kemudian di sininya sudah ada status seperti Instagram gitu. Cara mengaturnya seperti apa? Kita bedah satu persatu. Kita mulai dengan 3 garis kanan atas ini gitu ya. Di sini ada beberapa pilihan, kita bahas satu-satu gitu ya. Kita masuk ke GB pengaturan. Sekarang yang pertama kita akan mengubah privasi dan keamanannya di sini. Privasi dan keamanan itu ini yang saya pakai teman-teman, ini yang saya terapkan di pengaturan GB WhatsApp ini gitu. Jadi kalau teman-teman ingin sama dengan seperti ini silahkan diikuti. Kalaupun agak pengen berbeda gitu ya, silahkan ditentukan sendiri oleh teman-teman gitu. Nah, pertama yang ini bekukan terakhir dilihat. Ini saya aktifkan gitu ya, untuk menghentikan bahwa saya tidak akan terlihat online oleh orang lain gitu. Jadi saya hentikan gitu. Jadi kalau teman-teman melihat di profilnya itu, maka itu aktifnya udah cukup lama gitu, karena saya berhentikan di sini gitu. Nah, ini saya aktifkan. Kemudian di sini di privasi yang bawah kontak ini, semua checklist sama teman-teman, semua di checklist kecuali yang sembunyikan 2 centang ini. Kenapa semua di checklist, yang satu ini enggak? Biar pesan yang masuk tidak delay atau tidak terlambat masuk gitu ya. Semua aktifkan seperti ini, lalu oke. Kemudian di grup pun sama, semua aktifkan. Kemudian sembunyikan 2 centangnya jangan, lalu klik oke kembali. Di broadcastnya pun sama, aktifkan semua kecuali 2 centangnya ya, lalu di oke kembali. Nah, privasi customnya view all di sini. Kemudian siapa yang bisa memanggil saya, everyone, jadi semua orang gitu ya. Nah, nonaktifkan penerusan saya aktifkan. Pesan anti hapus saya aktifkan. Tampilkan kutu biru setelah balas saya aktifkan. Nah, kutu biru setelah balas ini dimaksud adalah ketika ada pesan masuk, kemudian pesan itu sudah dibaca sama teman-teman tetapi belum dibalas, maka si checklist birunya belum berwarna biru, masih abu-abu. Ketika teman-teman sudah membalas, maka itu akan otomatis jadi berwarna biru gitu ya. Nah, ini fungsinya. Kemudian di bagian statusnya, sembunyikan penampilan status saya aktifkan. Kemudian anti penghapusan juga saya aktifkan. Nah, sampai di sini di pengaturan privasi, ke bawahnya saya abaikan semua. Tidak ada yang saya pakai dari keamanannya. Kunci WhatsAppnya juga saya abaikan karena sudah sudah diamankan oleh pola dari handphone gitu ya. Nah, itu kita kembali di privasi dan keamanannya sudah. Lalu di sini di add-on ini adalah kalau teman-teman pengguna GB WhatsApp Pro itu ada stiker pack namanya dan stiker maker gitu ya di situ. Nah, di stiker pack dan stiker maker ini adalah aplikasi yang berbeda yang mesti kita pasang gitu. Di video sebelumnya saya sudah bahas bagaimana cara menambahkan stiker pack dan bagaimana cara menambahkan stiker maker. Itu teman-teman bisa tonton di sana gitu. Nah,
kita abaikan yang ini, lalu kita ke pembaruan. Di pembaruan ya, kalau teman-teman pakai GB WhatsApp Pro yang versi 8.30 ini sudah terbaru dan ini dikembangkan oleh Alexmood gitu ya di sini. Kemudian kita ke tentang. Nah ini teman-teman bisa lihat GB WhatsApp Pro 8.30 by Alexmood dan lain-lain. Kemudian di sini ada situs-situs jejaring sosialnya, di situ ada. Nah, sekarang kita ke tema. Nah, ini di sini tema. Lalu, kalau teman-teman ingin merubah tampilan temanya, silakan teman-teman unduh tema di sini. Nah, berhubung tampilan WA saya adalah biru langit, jadi saya memakai tema yang berwarna biru. Berwarna biru itu kalau saya tidak salah saya memakai yang ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini yang Yubu MASB yang ini ya. Itu saya pakai tema yang ini, saya install. Kemudian kalau teman-teman ingin sama persis tampilannya, silahkan teman-teman pakai tema ini, tema yang ini. Nah, selanjutnya setelah tema dipasang, teman-teman kembali ini tidak perlu abaikan saja bawahnya. Setelah tema terpasang, teman-teman masuk ke universal di sini. Universal. Nah, di universal ini ada beberapa pilihan menu. Yang pertama warna. Nah, warnanya ini warna universalnya saya memakai warna solid. Warna solidnya adalah berwarna ini, biru ini nih. Gitu ya, teman-teman silahkan pilih ini. Kemudian warna bar aksinya saya memakai warna hitam, gitu ya. Kemudian latar belakangnya saya juga menggunakan warna yang biru yang sama dengan tema tadi gitu. Kemudian bar navigasinya juga sama, ininya juga sama, jadi tidak ada perubahan di sini. Lalu ke gaya. Nah, gaya ini, oke, ke gaya. Gaya ini icon peluncur yang saya pakai yang ini. Icon peluncur yang saya pakai di GB WhatsApp Pro saya ini, saya pakai yang ini, nah ini biru ini. Jadi teman-teman bisa melihat yang biru ini, icon 57 ini ya, itu. Kemudian ubah icon notifikasinya. Icon notifikasinya pun saya ubah ke dalam bentuk yang ini, icon 37, jadi berwarna Tosca ini ya. Nah, icon 37 ini. Kemudian ke gaya font. Gaya font yang saya pakai yang ini, Helvetica ini ya, Helvetica gitu. Nah, ini gaya font yang saya pakai, Helvetica. Kemudian varian emojinya saya memakai stok gitu ya, karena ini tampilannya lebih segar gitu. Kalau teman-teman pakai yang Facebook emoji One Fitri atau Android O itu memang lebih bagus, tetapi tidak terlihat segar kalau menurut saya gitu. Nah, kalau teman-teman, sekali lagi, kalau teman-teman ingin mengikuti cara yang saya pakai, silahkan teman-teman ikuti cara ini satu persatu gitu. Nah, kemudian varian emoji sudah. Kita kembali ke warna ini, GB pengaturan tadi, ke universal tadi. Setelah itu di media dan galerinya teman-teman abaikan saja, tidak perlu, karena kalau teman-teman aktifkan ini maka si file-filenya itu tidak akan terlihat di galeri gitu. Kita abaikan saja. Kemudian ke pengaturan di bawahnya di sini, ke pengaturan bahasa aplikasi. Ini ada pilihan bahasa Indonesia teman-teman, tapi berhubung handphonenya sudah bahasa Indonesia, jadi saya pilih default di sini, default gitu. Kemudian kartu percakapan multichatnya saya menonaktifkan gitu ya. Mematikan notifikasi hands up notificationnya saya nonaktifkan juga. Nonaktifkan icon lencana penghitungnya. Jadi kalau icon lencana penghitung ini dinonaktifkan, jadi jumlah pesan yang masuk tidak akan bisa terhitung gitu. Nah itu, jadi hanya titik saja yang muncul, hanya titik saja gitu ya. Nah kemudian di sini nonaktifkan gesek untuk keluar. Nah ini saya aktifkan, dan selalu online-nya pun saya aktifkan di sini, biar si WA saya ini selalu online gitu, selalu terlihat online, walaupun di orang lain saya tidak online gitu. Ini tujuannya untuk supaya pesan yang masuk itu tidak terlambat teman-teman. Jadi kalau misalnya pesan itu delay atau ini, jadi tidak terlambat karena dia selalu online di sini gitu. Walaupun orang lain yang melihat tidak
terlihat online gitu. Nah itu teman-teman. Kemudian kirim gambar resolusi penuhnya saya maksimalkan sampai di 6 MB gitu ya. Jadi gambar saya yang ukuran 6 MB pun bisa terkirim. Kemudian batas pengiriman pesan yang biasanya 10 pesan itu saya aktifkan jadi tidak terbatas. Jadi teman-teman mau ngirim gambar 20 pesan pun tidak masalah gitu ya. 200 pesan pun 200 gambar pun tidak masalah di sini. Gitu. Oke, sekarang kita kembali ke berikutnya. Setelah universal kita ke beranda. Nah, di beranda headersnya, nah ini tampilan ininya ini ya, headersnya itu saya pakai nama saya. Jadi kalau misalnya saya matikan, ini jadi tulisan WhatsApp di sini. Gitu ya. Nah, aktifkan jadi nama saya di sini. Kemudian di bawah nama kita itu ada garis. Ini kalau kita aktifkan statusnya akan hilang. Gitu ya. Jadi si status kita itu tidak perlu dihilangkan di sini ya, seperti ini gitu ya. Kalau saya aktifkan akan jadi hilang gitu. Jadi saya nonaktifkan. Kemudian gaya cerita Instagramnya saya aktifkan juga. Jadi gaya cerita Instagramnya itu yaitu yang status seperti Instagram itu gitu ya, yang bulat-bulat itu. Nah, icon mode pesawat itu yang ini teman-teman. Jadi ini bisa kita hilangkan. Ini akan terlihat hilang di sini kalau kita nonaktifkan. Kalau kita aktifkan maka dia akan terlihat mode pesawatnya di sini. Kemudian nonaktifkan mengklik WhatsApp. Jadi kalau teman-teman mengaktifkan ini, maka ketika kita ngeklik di sini nanti itu tidak akan berfungsi gitu, dia akan mati gitu ya. Nah, itu selanjutnya ke bawahnya menonaktifkan latar belakang tabnya saya pilih berwarna Tosca, ini berwarna biru seperti dasarnya gitu ya. Kemudian judulnya saya buat berwarna merah. Kemudian tulisan status, chat, dan color call-nya itu saya buat warna hitam. Tab yang menggaris bawahinya itu yang ini, yang kuning ini, saya pakai yang berwarna kuning di sini. Warna penghitung pesannya itu misalnya ada 8 pesan masuk, 10 pesan masuk, saya pakai orange. Dan warna text counternya yang belum dibacanya saya pakai berwarna merah. Gitu. Nah, oke, setelah itu teman-teman setelah mengikuti itu semua, silahkan kembali ke baris, ke ini tadi ya, beranda, header. Sekarang ke barisnya. Nah, baris, di bagian baris ini, di sini ada saya pakai gaya berandanya yang Telegram. Nah, ini yang Telegram. Oke, saya pakai gaya berandanya yang Telegram. Kemudian ukurannya 16 SP, di sini tulisannya 16 SP gitu saya pakainya. Gitu ya teman-teman, bisa lihat. Nah, 16 SP. Kemudian warna teksnya saya pakai berwarna ini, nah warna biru ini gitu ya teman-teman, bisa lihat berwarna biru ini. Nah, selanjutnya nama kontak saya pilih warna orange. Nama kontaknya saya pilih warna orange di sini. Selanjutnya warna penghitung pesan belum dibacanya itu berwarna kuning. Warna teks counternya berwarna merah, dan warna kontak online-nya di sini berwarna orange. Saya pilih, saya samakan dengan kontak gitu. Kalau sudah seperti itu, lalu teman-teman ke floating action buttonnya di sini. Floating action button itu yang ini teman-teman, icon ini saya pilih berwarna merah dan digradasi oleh warna putih icon ininya gitu ya, icon message-nya itu gitu ya. Nah, lalu ke status sama dasarnya saya tidak berubah, hanya teks update statusnya saya ganti kuning. Kemudian status SIM-nya berwarna kuning dan unseen-nya berwarna merah. Nah, ini kemudian selanjutnya ke bawahnya kita abaikan. Lalu kita sampai ke sini, sudut fotonya saya buat 100%. Kemudian sembunyikan pemisah percakapan saya aktifkan di sini. Matikan tos kontak online-nya saya nonaktifkan gitu. Jadi kalau diaktifkan maka kontak tos online-nya akan mati gitu ya. Itu jadi teman-teman tentukan sendiri, silahkan. Kalau misalnya ini, jika ini diaktifkan secara bawaan, matikan jika Anda tidak ingin menampilkan tos kontak online-nya gitu. Jadi ini saya abaikan gitu ya, saya matikan. Nah, setelah itu selanjutnya
Saya tadi sampai di beranda, kemudian ke layar percakapan. Layar percakapannya seperti ini, bar aksinya sama. Sembunyikan gambar profil kontak, saya abaikan. Sembunyikan nama kontak, saya abaikan. Kemudian sembunyikan tombol telepon. Kalau ini disembunyikan maka itu akan hilang di atas, gitu ya. Teman-teman bisa melihat, itu akan hilang gitu. Nah, kemudian matikan status kontak. Ini saya aktifkan, jadi hilangkan garis status kontak di bawah header gitu. Nah, ini yang ini. Jadi kalau ini akan hilang gitu ya, si status kontak kita itu gitu akan hilang, online atau tidaknya gitu ya. Itu. Jadi kalau misalnya diginikan, di sini akan terlihat online. Tapi kalau misalnya diaktifkan, si online-nya itu akan hilang gitu, si tulisan online-nya itu akan hilang. Itu teman-teman fungsinya. Nah, selanjutnya ke bawahnya saya abaikan. Nah, setelah itu kita masuk ke gelembung kutu. Gelembung kutu itu yang checklistnya itu ya. Yang checklistnya itu gaya centangnya saya pakai yang ini, Joker Traffic. Ini karena saya paling suka dengan ini, jadi saya pakai Joker Traffic. Kemudian gaya gelembungnya saya pakai yang nomor 13 ini, yang seperti ini. Lalu ke bagian bawah, warna latar belakang percakapan saya samakan dengan temanya. Sampai ke bawah saya abaikan. Kemudian di bagian gaya picture, jadi di bagian gambar gitu ya, chat dengan pic di sini saya aktifkan, chat my pic di sini saya aktifkan, participant my pic-nya juga saya aktifkan, chat my pic group saya aktifkan. Nah, ke bawahnya saya abaikan. Kemudian di gaya entry percakapan, di sini di gaya entry percakapannya, gaya entry percakapan saya pilih yang sebentar. Nah, yang ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat yang ini, yang biru ini gitu ya. Oke, kalau sudah, ini saya ubah jadi warna entry-nya biru langit gitu ya. Warna tombol UI percakapannya itu berwarna merah seperti ini, yang icon-icon ini. Kemudian tombol emoji-nya juga merah. Tombol warna kirimnya juga merah di sini. Kemudian latar belakang mic di sini berwarna orange di sini. Kemudian latar belakang entry text-nya saya buat berwarna hitam gitu ya, di sini hitam. Nah, jadi setelah semua kita pasang, kita setting, lalu di bagian sini sembunyikan tanggal dan nama gitu ya. Di sini saya aktifkan juga. Kemudian aktifkan sensor proximity-nya saya aktifkan juga. Setelah itu ke bawahnya saya abaikan gitu. Nah, kalau semua settingan ini sudah selesai, kalau semuanya sudah sama, maka tampilan WA kita seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat seperti ini. Di sini ada status. Kemudian kalau misalnya saya chat di sini, warna ininya pun berbeda gitu, jadi terlihat elegan dan menurut saya ini, saya suka sekali dengan settingan ini gitu ya. Nah, itu dia tips hari ini teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan cara setting seperti ini, ikuti langkahnya step by step sampai dengan selesai. Kalau teman-teman suka video ini, silahkan di share, di like. Ada pertanyaan lebih lanjut, tulis di kolom komentar. Setelah saya baca pasti saya jawab. Sekali lagi jangan lupa di subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.